Waktu saya lahir 1987 ada satu negara namanya Yugoslavia. Jadi waktu itu ada 6 negara, ada Serbia, Montenegro, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina, sama Slovenia. Sekarang juga ada Kosovo, terpecah sama Serbia. Belum jelas statusnya, saya tidak mau ikut campur itu politik. Jadi itu ada satu negara, banyak perbedaan. Tapi gara-gara politik terpecah. Menjadi yang pertama Slovenia, merdeka, terus Kroasia dan yang lain-lain ikut. Ada banyak perang saudara yang sekarang semua regret, menyesal ya, menyesal semua orang muda sekarang. Kita nggak bisa paham kenapa bisa perang saudara ya. Terus banyak perpecahan. Jadi dalam hidup saya bukan cuma saya, banyak orang di sana. Saya orang Montenegro, saya orang Serbia, saya orang Yugoslavia gitu. Jadi itu yang saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Di Indonesia tidak terjadi itu. Apapun terjadi, semua orang perbedaan, kita dalam satu merah putih. Itu yang saya sangat suka. Dan setelah beberapa tahun saya juga merasa seperti di rumah sendiri di sini. Karena saya selalu bilang orang Indonesia adalah orang terbaik di dunia, yang sangat ramah, selalu tersenyum. Orang Indonesia yang sering ke Eropa atau negara lain tahu apa yang saya maksud. Jadi saya tidak pernah merasa orang asing. Saya seperti orang lokal di sini. Semua tersenyum, saya bantu kalau ada yang perlu. Dan saya udah dari awal saya merasa wah seperti di rumah sendiri. Dan beberapa tahun kemudian kalau 2012 saya udah putuskan dalam hati saya, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Dan akhirnya 2017 saya menjadi warga negara Indonesia. Itu hari sangat-sangat spesial untuk saya dan keluarga. Dan untuk dua anak saya juga, mereka cuma punya paspor Indonesia. Mereka bisa paspor Montenegro, dia juga lahir di Malaysia, Irina, dia bisa paspor Malaysia, tapi saya tidak mau. Saya mau mereka ada 100% orang Indonesia. Untuk saya dalam satu kata Indonesia artinya rumah. Karena saya di sini merasa seperti di rumah. Dan Bhinneka Tunggal Ika, ya seperti Unity in Diversity, saya sangat suka ideologi cara hidup seperti itu. Karena saya datang dari satu negara yang terpecah karena perbedaan. Tapi di sini kita bisa lihat banyak agama, banyak suku, banyak pulau, semua perbedaan, banyak bahasa. Tapi kita semua satu dalam merah putih. Itu yang sangat saya cinta, saya suka, dan saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, di akhir pekan ini kita bersama baru saja mendengarkan video dari seorang pemain sepak bola nasional yang bernama Edith Spasojevic. Namanya susah, saya panggil Mas Spaso saja. Spasojevic ini berasal dari Bosnia, Montenegro, pecahan dari negara Yugoslavia. Sahabat Indonesia, kalau kita mendengar secara seksama apa yang disampaikan oleh seorang Spaso, saya tercenung, tercekat hati saya. Seorang pemain sepak bola naturalisasi kurang lebih hanya baru 5 tahun, begitu sangat menghormati keberagaman, begitu sangat mencintai Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ikanya. Apa yang dikatakan oleh Spaso tadi benar-benar mencengkam hati saya. Karena ini kemungkinan bisa terjadi. Saya ingat Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, itu sahabat dekat dari Bung Karno. Salah satu pendiri negara non-blok waktu itu. Saya tidak membayangkan akhirnya negara sebesar
Yugoslavia bisa terpecah-pecah dari minimal 6 negara sekarang. Ada Kroasia, Bosnia, Serbia, Montenegro, dan yang lain-lain. Padahal Yugoslavia itu adalah satu kontinen, satu daratan, bisa terpecah-pecah menjadi 6 negara seperti itu. Apalagi Indonesia yang berpulau-pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terpecah-pecah beratus-ratus pulau. Potensi perpecahannya sangat besar. Dan apa yang merekatkan kita sebagai bangsa dan negara adalah Pancasila. Dan ini kita harus belajar dari seorang Spasojevic. Nah, untuk itu saya memohon sebetulnya bagi orang-orang yang sekarang ini getol ingin menyuarakan atau memaksakan ideologi transnasional, khilafah atau apapun namanya, tolonglah berpikir ulang. Indonesia ini adalah rumah kita. Yang Anda rusak itu rumah kita sendiri. Jangan sampai kita terpecah belah sebagai suatu bangsa dan negara. Kita harus meyakini bahwa Indonesia ini ada dengan segala keberagamannya karena ada Pancasila. Ini yang merekatkan kita 270 juta manusia di Indonesia. Apa jadinya kalau kita terpecah-pecah dan hanya mengedepankan primordialisme, mengedepankan keinginan untuk memaksakan ideologi transnasional yang tidak berbasis dengan Indonesia dan bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Ideologi transnasional, khilafah apapun namanya, sudah pasti Indonesia bagian timur, Sulawesi Utara, NTT, Papua, Maluku tidak akan mau bergabung dengan Indonesia. Karena ideologi transnasional ini berbasis khilafah Islam. Sudah berulang kali semua pakar, semua ulama besar mengatakan tidak ada satupun sistem khilafah yang diterapkan di negara manapun termasuk negara Islam. Berbagai negara Islam di dunia ini pun sistemnya berbeda-beda. Arab Saudi berbeda dengan Yaman, berbeda juga dengan Yordania, berbeda juga dengan Iran, berbeda dengan Irak, berbeda dengan Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya. Tidak ada model yang cocok. Dan sekarang kita mempunyai model yang kita pilih sendiri berbasis dari kearifan lokal bumi Indonesia, Pancasila. Harusnya itu jangan diganggu gugat. Jadi sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, sebangsa setanah air yang sekarang ini getol, terprovokasi untuk mengedepankan ideologi khilafah, tolong pikirkan anak cucu kita nanti. Jangan sampai kita terpecah belah. Indonesia ini bukan hanya rumahku, tapi juga rumahmu dan rumah kita bersama, anak bangsa seluruh Indonesia. Apapun etnisnya, Sunda, Jawa, Batak, Bali, Papua, Maluku, apapun, termasuk Tionghoa, Arab yang ada di sini, India yang ada di sini, yang sudah WNI itu adalah sama namanya WNI, warga negara Indonesia. Inilah kekuatan kita. Jadi janganlah rumah kita yang menjadi rumah yang melindungi kita itu kita rusak. Pikirkan leluhur Anda, pikirkan juga anak cucu kita kalau kita terpecah belah. Coba lihat di Timur Tengah. Semua gerakan transnasional membuat negara itu porak-poranda. Libya, Suriah, Irak. Jadi kalau kita mendengar secara cermat apa yang dikatakan oleh Spasojevic tadi,
itu harusnya menjadi semangat buat kita untuk menyelamatkan secara bersama-sama rumah kita yang bernama Indonesia. Di tanah ini kita lahir, di tanah ini pula insya Allah nanti kita dimakamkan kalau kita meninggal. Ada leluhur kita dilahirkan di sini, ada leluhur kita yang dimakamkan di bumi Indonesia. Dan nanti anak cucu kita pun lahir di bumi Indonesia dan berpenghidupan di negeri tercinta. Jangan dirusak. Kalau nanti dirusak, tolong dengarkan inspirasi dari seorang Spasojevic. Jangan biarkan kita terpecah belah menjadi beberapa negara. Kita harus bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat 94 tahun yang lalu, bapak-bapak bangsa tanggal 28 Oktober 1928 sudah berani mengikrarkan diri satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Coba betapa hebatnya mereka, padahal waktu itu 94 tahun yang lalu belum ada yang namanya negara Indonesia. Tapi mereka sudah mempunyai keinginan kuat untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Dan ini harus kita cermati, kita renungkan bersama. Jadi apapun keinginan Anda yang bertentangan dengan ideologi negara, yang berpotensi menghancurkan dan memporak-porandakan NKRI, tolong pikirkan sekali lagi. Pikirkan leluhur Anda, pikirkan kekinian kita, dan pikirkan masa depan anak cucu kita nanti. Kita saat ini mempunyai kewajiban sejarah untuk tetap bersatu menyelamatkan bangsa ini, negara ini, dan nanti kita wariskan kepada anak cucu kita dalam bentuk Indonesia yang guyup, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu dengan segala kemajuan-kemajuan yang ada. Kalau kita mewariskan Indonesia dalam kondisi yang porak-poranda, berarti kita gagal sebagai manusia. Sahabat Indonesia, tolong sekali lagi kita renungkan apa yang disuarakan oleh Spasojevic. Ini warga kelahiran ex-Yugoslavia tahun 87, kemudian hijrah sebagai pemain nasional di berbagai negara dan berlabuh di Indonesia, dan kemudian dia menjadi warga Indonesia sejak tahun 2017. Sekarang malah membela timnas sepak bola Indonesia sebagai striker. Keindonesiaan kita harus belajar dari seorang Spasojevic. Kalau seorang Spasojevic yang baru 5 tahun menjadi WNI, yang begitu sudah mencintai Bhinneka Tunggal Ika, begitu mencintai Indonesia, begitu mencintai Pancasila, seharusnya kita yang hidup dan mencari kehidupan di tanah air ini harus lebih mencintai Indonesia dan Pancasila. Tanggung jawab sejarah kita adalah membuat Indonesia tetap bersatu. Jadi kalau Anda mempunyai pikiran-pikiran yang lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, mari kita kembali. Kita satukan langkah untuk bersatu. Kita jangan tercerai-berai karena politik. Kita jangan tercerai-berai karena provokasi dari proksi-proksi dari asing yang bisa memecah belah kita sebagai bangsa. Siapapun yang memprovokasi kita dari orang asing, tidak ada keinginan lain kecuali melihat kita ini berantakan, porak-poranda, dan akhirnya mereka akan mengeruk semua kekayaan negara kita. Jangan sampai terjadi, dan kita harus bersama-sama satu tekad, satu langkah mencegah mereka, dan kita harus tetap teguh untuk mempertahankan keindonesiaan kita. Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi suara kita sebagai satu bangsa. Sahabat Indonesia, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada
Mas Spasojevic yang telah memberikan inspirasi buat kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Spasojevic kerasan di Indonesia dan tetap mencintai Indonesia seperti saya mencintai negeri ini. Kita harus bersama-sama mencintai Indonesia dan bersama-sama menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Salam satu Indonesia. Salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.